Golkar. Monggo siapa juru bicaranya? Monggo Pak Rifa ya. Iya. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan bangga dan teman-teman dari negara, yang saya hormati Pak Sekda, Ketua PAPD dan seluruh teman-teman PAPD. Terima kasih Pak Sekda secara garis besar tadi sudah menyampaikan tentang gambaran umum Ketua PPAS kita di tahun 2027 dan juga sudah disampaikan oleh Pak Samsudin. Tetapi berdasarkan tema penguatan daya saing SDM dan ekonomi lokal berbasis hilirisasi dan pariwisata berkelanjutan yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat, di manakah letak benang merah yang kuat antara pusat, yaitu RKP-nya yang fokus industri dan juga investasi, juga dengan provinsi, yaitu Jawa Timur pastinya, yaitu tentang pelayanan dasar, dan daerah Banyuwangi mengadaptasi narasi hilirisasi nasional ke dalam konteks lokal melalui sektor ekonomi, kreatif, dan pariwisata. Mohon tambah penjelasan karena tema kita itu awal kita belum bisa membahas apapun, anggaran juga nggak bisa sebelum tema kita diselesaikan. Kemudian apa juga parameter utama yang digunakan untuk mengukur bahwa pembangunan tahun 2027 benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Karena kalau sesuai dengan tema yang bisa ditulis, semua pasti bisa. Tetapi itu juga anggaran yang harus sesuai dengan tema RKP yang sudah disampaikan di awal. Kemudian juga bagaimana strategi eksekutif dalam menghadapi tantangan transformasi UMKM naik kelas di tengah persaingan pasar digital yang semakin ketat. Mohon tambahan penjelasan. Hampir semua kita itu adalah digitalisasi. Bahkan mungkin di Jakarta banyak yang pasar-pasar kosong karena semua dengan e-commerce. Kemudian saya lanjut ke pendapatan daerah. Kemudian berapa besar potensi PAD yang belum tergali atau tax gap? Mohon maaf Pak Sam, sekali lagi karena kita berbicara di sini adalah pendapatan, maka kita harus menggali dan optimis seperti yang disampaikan pimpinan tentang PAD kita. Kemudian berdasarkan hasil pemetaan atau juga kajian potensi dan strategi konkret untuk mengikuti PAD tersebut dalam 1 tahun anggaran. Karena kita bahas 2027, maka siapa yang diperinci PAD kita itu yang belum tergali selama 1 tahun ini apa saja. Kemudian juga apakah sudah ada evaluasi terhadap efektivitas insentif relaksasi pajak retribusi yang diberikan ke pelaku usaha? Apakah juga benar mendorong pertumbuhan PAD atau justru mengerus penerimaan tanpa dampak signifikan? Dan juga untuk aset idle, berkali-kali kalau kita bahas dan juga sampai ke UMI, minta Bu Emi tentang aset. Untuk aset idle yang disebut akan dioptimalkan, sudah ada berapa unit atau bidang yang teridentifikasi, skema pemanfaatannya seperti apa? Juga bisa kita sewa, KSO ataupun juga BOT, dan juga target waktu realisasinya kapan. Karena kalau hanya disampaikan tanpa ada waktu yang jelas, kita juga akan tidak bisa menerima jawaban itu. Kemudian juga bagaimana kesiapan sistem digitalisasi pemungutan pajak retribusi daerah untuk menutup celah kebocoran dan berapa persen peningkatan penerimaan yang ditargetkan dari digitalisasi ini. Kemudian kita kembali ke belanja. Karena PPAS ini pasti hanya mendapatkan belanja dan juga pembiayaan. Berapa besar belanja operasional yang dialokasikan khusus untuk belanja pegawai dan apakah tren rasio belanja pegawai terhadap total APBD 3 tahun terakhir cenderung naik atau turun? Tadi Pak Sam sudah menyampaikan ternyata kita 38 sekian persen tadi itu disampaikan tadi lumayan tadi itu. Kemudian meskipun undang-undang KPD untuk belanja pegawai diperpanjang 1 tahun, unit mandatory spending pendidikan dan juga kesehatan itu sudah termasuk gaji ASN di sektor itu, atau murni
ada program atau layanan langsung ke masyarakat. Ini penting karena berpengaruh pada substansi pemenuhan kewajiban. Dan juga disampaikan hanya fungsi pendidikan. Dan juga bagaimana proporsi belanja yang bersifat rutin atau wajib dibandingkan belanja yang benar-benar diskresioner, berapa ruang fiskal real yang tersisa. Kalau kita berbicara fiskal, kita pasti hanya berbicara seperti itu. Tapi kami ingin tahu berapa mungkin ruang fiskal real yang tersisa di Kabupaten Banyuwangi. Kemudian di pembiayaan, dari total mungkin estimasi kalau kita sekarang ini banyak efisiensi, dari total estimasi Silpa mungkin berapa berasal dari efisiensi belanja dan juga berapa yang berasal dari mungkin program atau kegiatan yang gagal. Dan juga adakah pula Silpa yang membesar dari tahun ke tahun pada OPD tertentu. Karena kita ingin tahu juga setiap OPD itu apakah semakin banyak, di mana yang paling besar Silpanya itu. Dan terakhir pimpinan, apakah proyeksi yang dibiayai dari pinjaman memiliki proyeksi pendapatan atau manfaat ekonomi yang jelas sehingga tidak semata-mata membebani APBD murni dari pos pembiayaan cicilan. Terima kasih pimpinan. Untuk pimpinan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.